Iya, Yesus berkata, aku diutusannya kepada domba Israel. Ya, benar. Kenapa Yesus ini hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel? Iya, karena pada zaman itu Allah pada umat Israel. Jadi umat Israel itu umat pilihan Allah pada zaman itu. Tetapi ketika Yesus datang dari surga membawa kabar keselamatannya itu Injil, mereka menolak. Lalu bagaimana kalau mereka menolak? Maka Yesus mempunyai kuasa untuk memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya di Markus 16 ayat 15-20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anda tidak percaya maka Anda akan dihukum. Anda tidak percaya dan tidak dibaptis, maka Anda akan dihukum dan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Markus 16 itu kan karangan Paulus. Itu bukan perkataan Yesus. Itu kan cerita karangan. Mengapa saya katakan cerita karangan? Sebab cerita kebangkitan Yesus kontradiksi, beda pendapat. Ada yang mengatakan dua malaikat berdiri, ada yang mengatakan dua malaikat duduk, satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Ada yang mengatakan malaikat duduk di luar gua, ada yang mengatakan gempa bumi. Ya mana mau dipercaya? Kalau kau katakan Yesus mengatakan pergilah kamu beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, itu bukan perkataan Yesus, itu kan perkataan ditambah-tambah. Kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk untuk bangsa Israel, kepada domba-domba yang hilang, itu perkataan Yesus yang betul. Takkanlah Yesus berbohong lagi. Sedangkan di sana Yesus mengatakan, aku belum kembali kepada Bapa, aku belum kembali kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sudah jelas di sana kamu sudah menyimpang. Ya kan? Yesus sudah jelaskan dia punya Tuhan, dia punya Allah. Lalu kenapa kamu tuhankan Yesus? Kenapa kamu jadikan Yesus itu Allah? Bukankah itu umat yang bodoh seperti kamu ini? Lalu kamu mengaku domba. Sejak bila kamu jadi domba? Kamu bukan umat Israel. Umat Israel dipanggil domba. Kamu itu bukan orang Israel. Meme. Itu bukan perkataan Yesus tetapi ditambah-tambah. Dari manalah Anda tahu ini bahwa ayat itu ditambah-tambah tetapi itu bukan perkataan Yesus? Pertanyaan Anda itu sudah saya jelaskan semua. Sekarang pertanyaan saya itu, Muhammad itu kok bisa menjadi seorang nabi itu? Sejarahnya dari mana? Coba Anda jelaskan kepada saya dulu. Al-Qur'anmu sendiri sudah mengatakan bahwa nabi yang akan diturunkan itu hanya melalui keturunan Ishak, bukan Ismail. Kok tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bahwa dia ini berasal dari keturunan Ismail, kok tiba-tiba menjadi nabi? Maka kamu harus kasih penjelasan kepada saya sekarang. Jadi jelaslah bahwa kamu bukanlah mengikuti ajaran Yesus. Ya, kamu tidak dapat pertahankan iman kamu umat Kristiani, tidak dapat kamu jelaskan ya tentang ajaran Yesus yang sebenar yang kamu ikuti. Ya, jelas ya. Jadi bermakna kamu kalah diskusi. Lalu kamu pertanyakan tentang Nabi Muhammad. Umat Kristiani dengan umat Islam beda. Umat Islam beriman kepada para nabi. Beda dengan umat Kristiani, tidak mau mengimani ajaran para nabi, tidak mau mengikuti ajaran para nabi. Ya, kalau saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail, tentu kau sangkal. Ya, tentu kau sangkal. Sedangkan kamu sendiri umat Kristiani dah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Sedangkan kamu umat Kristiani tidak mau mengakui Ismail. Kamu hina keturunan Abraham, anak Abraham, yaitu Ismail. Kamu hujat. Jangankan Ismail kamu hujat. Para nabi umat Israel pun kamu hujat.
Ya, para nabi pun kamu hujat. Nabi yang diutus untuk Bani Israel kepada domba-domba yang hilang. Kamu Tuhan kan? Bukan kamu ikuti ajarannya, malah kamu Tuhan kan? Kalian mengikuti ajaran para nabi. Hei, kalian itu mengingkari kitab-kitab yang diwahyukan atau yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Lalu kalian mengatakan kalian mengikuti atau mengimani ajaran para nabi. Kalian mimpi. Hanya orang Kristen lah betul-betul jujur dalam pengakuan. Kami ketika mengatakan bahwa kami mengikuti ajaran para nabi, ya karena kami mengimani kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi. Maka yang mengikuti ajaran para nabi kami, bukan kalian. Kalian tidak mengimani kitab mereka kok. Kalian hanyalah mengaku-ngaku kosong. Maka saya katakan kalian adalah umat yang mengingkari kitab para nabi, umat yang mengingkari firman Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Muhammad. Muhammad ini tiba-tiba menjadi seorang nabi, ini jalannya dari mana? Al-Qur'anmu sendiri mengatakan bahwa nabi itu hanya diturunkan melalui keturunan Ishak, bukan daripada keturunan Ismail. Saya bacakan di Al-Ankabut 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat. Benar-benar termaksud orang-orang yang saleh. Jadi di sini sudah sangat jelas, kenabi diturunkan melalui keturunan Ishak. Kok tiba-tiba Muhammad menjadi seorang nabi? Kamu jelaskan kepada saya sekarang. Sedangkan kamu sendiri tidak mengikuti perintah, disuruh bersunat, kenapa kamu tidak bersunat? Ya? Dilarang makan babi, kenapa kamu makan babi? Bukankah itu umat pembangkang? Hah? Kamu jangan keluar-keluar dalam grup mengatakan kamu itu mengikuti ajaran para nabi kalau kau sendiri makan babi, kamu tidak bersunat. Itu ajaran mana? Ajaran siapa itu? Kadir. Islam mengikuti ajaran para nabi, tetapi Islam tidak mengimani kitabnya. Munafik. Katanya nabi-nabi itu bersunat, Islam juga bersunat. Maka saya katakan kalian itu menentang ajaran Tuhan. Bukan mengikuti ajaran Tuhan, tetapi menentang. Sudah jelas-jelas di kitab Kejadian 17 ayat 9 sampai 14 itu, perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham itu, yaitu setiap anak laki-laki yang berumur 8 hari itu wajib disunat. Boleh disunat di luar daripada keturunan Abraham, yaitu bangsa-bangsa lain, yaitu babu-babu yang dibeli dari bangsa lain untuk dijadikan babu di rumah keturunan Abraham. Itu boleh disunat. Kami orang Kristen, kenapa kami tidak bersunat? Karena kami mengikuti perintah Allah, bahwa sunat itu diperuntukkan hanya kepada keturunan Abraham. Kami sebagai orang Kristen, kami bukan keturunan secara biologis daripada keturunan Abraham. Maka kami tidak berhak untuk bersunat. Itu soal sunat. Kami mengikuti apa yang diajarkan para nabi. Kami patuh. Kami imani kitabnya. Tetapi kalian mengingkari seluruh kitabnya, lalu mengaku-ngaku bahwa kalian mengikuti ajaran para nabi. Lalu mengaku bahwa kalian mengimani atau mempercayai Tuhan yang diimani oleh para nabi. Maka saya katakan munafik. Kami sebagai orang Kristen, kami jujur. Ketika kami mengatakan bahwa kami mengimani Tuhannya para nabi, ya karena kami mengimani kitabnya. Dan kitab itu tertulis nama Tuhan. Maka Tuhan yang kami imani itu adalah Tuhan yang tertulis dengan kalian. Nah sekarang, kamu jelaskan dulu. Dari tadi kamu tidak bisa menjawab. Kenapa Muhammad ini bisa menjadi nabi? Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa nabi itu hanya diturunkan kepada keturunan Ishak. Kok tiba-tiba seseorang yang mengaku dia ini adalah keturunan daripada Ismail, kok tiba-tiba menjadi nabi? Sekarang kamu jelaskan kepada saya. Karena babu-babu itu mengikuti ajaran Abraham. Keturunan Abraham pun mengikuti agama Abraham, ajaran Abraham. Ya. Nah, sementara kamu tidak mengikuti ajaran Abraham,
Kalau kamu mengikuti ajaran Abraham, bermana kamu udah sunat. Kalau kamu mengikuti ajaran para nabi, dan tentu kamu tidak makan babi. Nah, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lah, kenapa kamu tuhankan manusia? Apakah manusia itu Esa? Apakah manusia itu suci? Hah? Apakah Yesus itu suci? Sucinya dari mana? Pinjam keledai? Hah? Suci dari mananya Yesus? Bahkan dia pukul orang-orang yang menjual yang berdagang di bait suci. Apakah itu tidak dosa memukul orang? Bodoh. Saya hajar kau memerel. Banyak lagi yang saya nak katakan, tapi kejap saya makan dulu. Yesus memukul orang di bait Allah. Pemahaman kitabmu amburadul. Kamu sangat amburadul dalam memahami Alkitab. Bicara kosong. Omong kosong yang kamu gunakan di sini untuk berdebat dengan meme bos. Yesus tidak pernah memukul orang di bait Allah, tetapi Anda mengarang-ngarang di sini. Soal ketuhanan esa, ya, kami sebagai orang Kristen mengimani Tuhan itu esa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Tetapi esa yang dimaksud Yesus di sini dalam bentuk jamak, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajaran Yesus yang kami ikuti, karena dia mengatakan di Yohanes 4:23, jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Maka ajaran Yesus itu kami ikuti. Kami mengimani Allah itu hakikatnya adalah roh. Jadi kami mengimani Allah esa tetapi dalam bentuk jamak. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Sekarang kita kembali kepada Muhammad. Muhammad tiba-tiba menjadi seorang nabi ini, dari mana jalannya ini? Dari tadi kamu tidak bisa menjawab ini. Sudah berapa kali saya bertanya kepada kamu, tetapi kamu hanya mengalihkan pembicaraan, hanya tertuju kepada Alkitab. Tetapi pertanyaan saya tidak bisa kamu jawab. Cepat kamu jawab, jelaskan kepada saya kok Muhammad tiba-tiba menjadi seorang nabi. Jelaskan. Kalau kau mengatakan bahwa Yesus itu Esa, di mana perkataan Yesus? Di mana pernah dia mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, Paulus, sekiranya Paulus itu kan murid Yesus, Lukas, sekiranya itu murid Yesus. Ya sekiranya, seandainya. Di mana perkataan Yesus mengatakan, wahai Paulus, wahai Lukas, akulah Tuhanmu yang Esa. Tiada Tuhan selain aku, akulah Tuhan Allahmu. Pergilah kamu di gereja beribadah pergilah kamu beribadah hari Minggu di gereja. Jadikanlah aku Tuhanmu Yesus, esakanlah aku di gereja. Mana perkataan Yesus? Silahkan tampilkan dalil di sini. Dan kamu bagi dalil di mana Yesus pernah berkata bahwa di luar Bani Israel jangan kamu sunat, makanlah kamu babi. Babi itu tidak haram bagi kamu yang di luar Bani Israel. Di mana Yesus mengatakan bahwa wahai murid-muridku, di luar Bani Israel akan aku panggil domba-domba juga. Di mana perkataan Yesus? Jangan kamu bagi dalil ya selepas kebangkitan Yesus. Itu kebangkitan Yesus cerita karangan, dongeng. Paham ya memerelmi? Nyam nyam nyam. Soal sunat sudah saya jelaskan tadi. Soal makan babi, Yesus sudah mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menjadi haram, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram. Yang dimaksud keluar dari mulutmu itu adalah bicara kotor, maka itu akan menjadi haram. Tetapi apa yang masuk tidak akan menjadi haram. Itu yang diajarkan Yesus kepada kami. Soal perintah Yesus bahwa sembahlah aku karena aku ini Tuhan. Tidak. Yesus tidak pernah berkata kepada kami bahwa sembahlah aku ini Tuhan. Tetapi di satu sisi Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa janganlah menyembah aku karena aku bukan Tuhan. Tidak ada. Jika kamu menuntut itu, maka saya juga akan tuntut kepada kamu, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus berkata, jangan menyembah aku karena aku bukan Tuhan. Kamu tidak akan bisa menjawab.
Kami sebagai orang Kristen menuhankan Yesus karena dirinya dengan Allah. Maka kami berani untuk menuhankan Yesus. Tetapi jikalau Yesus tidak berani menyamakan dirinya dengan Allah, maka kami tidak berani menuhankan Yesus. Jawaban saya ini sangatlah tegas dan sangat gampang untuk dipahami. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu tidak bisa menjawab. Apakah kamu tidak menguasai Al-Qur'anmu sehingga kamu tidak bisa menjawab? Apakah kamu lebih menguasai Alkitab daripada Al-Qur'anmu sendiri? Artinya Anda ini iman buta kepada Al-Qur'an. Kalau Anda tidak mau dikatakan Anda ini iman buta kepada Al-Qur'an, jelaskan kepada saya. Sudah 5 kali saya bertanya, kenapa Muhammad menjadi seorang nabi sedangkan Al-Qur'anmu sendiri sudah saya bacakan ayat-ayatnya tadi menjelaskan bahwa nabi-nabi akan diturunkan melalui keturunan Ishak, bukan Ismail. Kok tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bahwa dia ini dari keturunan Ismail, kok tiba-tiba menjadi nabi? Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa nabi hanya diturunkan melalui keturunan Ishak. Sekarang jawab cepat. Makanya jangan selalu cerita kotor, ya. Itu kan haram. Jangan makan makanan curian, itu kan haram. Kita ini cerita tentang babi, tentang hukum. Babi itu haram. Kenapa kamu makan? Terus sunat, apa yang kau jelaskan tentang sunat? Tiada dalil pun kau bagi. Di mana perintah Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa di luar Bani Israel tak perlulah kamu sunat. Sesiapa yang mengikuti ajaranku di luar Bani Israel tidak perlulah bersunat. Ya, sesiapa mengikuti ajaranku di luar Bani Israel tak perlulah bersunat. Makanlah kamu babi. Di mana dalilnya Yesus mengatakan seperti itu? Ayo tampilkan dalil. Jangan basa-basi di sini. Nanti kau basi. Ya, nanti kau basi. Kuburan itu udah melambai-lambai. Memerelmi. Ayo mari. Memerelmi. Mari. Memerelmi. Ya, mari ke sini. Jasadmu akan dimakan tanah. Rohmu akan kembali kepada Allah dan disiksa di sana. Ya, masuk di api neraka. Begitu. Ayo, tampilkan dalil. Mana dalilnya? Jangan kau mengatakan apa yang keluar, apa yang masuk itu haram. Ya, itu kan perkataan yang tidak bagus. Kau mengatakan perkataan kotor. Terus kau mengatakan haram. Ya, kalau kau makan barang curian, memang haram. Itu kan bukan harta kamu. Kenapa kamu makan? Kan ada hukum, tak boleh mencuri. Ya kan? Jangan ambil hak orang, begitu. Nah, kita bicara tentang babi. Di mana Yesus berkata bahwa sesiapa yang mengikuti ajaranku di luar Bani Israel, ya, babi itu halal bagi kamu. Ya, sesiapa yang mengikuti ajaranku di luar Bani Israel, janganlah kamu bersunat. Di mana perkataan Yesus? Ayo tampilkan dalil, memerelmi. Kamu tidak memahami Alkitab. Kenapa saya katakan kamu tidak memahami Alkitab? Iya, karena apa? Sunat itu bukan ajaran Yesus Kristus. Maka rajinlah baca Alkitab. Sunat itu ajaran daripada Abraham. Allah itu mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, yaitu dari keturunan Abraham ini setiap anak laki-laki berumur 8 hari itu wajiblah disunat. Yang berhak disunat itu hanya keturunan daripada Abraham secara biologis. Boleh disunat di luar daripada keturunan Abraham, yaitu babu-babu yang dibeli daripada bangsa lain. Yesus dan murid-muridnya bersunat. Kenapa? Karena dia keturunan daripada Abraham. Kami sebagai orang Kristen, kami bukan keturunan daripada Abraham secara biologis. Maka kami tidak bersunat. Kami mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Kami tidak mau menentang apa yang difirmankan Tuhan. Nah, sekarang kamu mengatakan bahwa kalian itu mengikuti ajaran para nabi. Nabi-nabi bersunat, kalian bersunat. Sunat kalian itu bersumber dari mana? Siapa yang mengajarkan kalian tentang sunat? Al-Qur'anmu sedikit pun tidak ada menjelaskan tentang sunat. Lalu tiba-tiba kalian bersunat. Sumbernya dari mana coba? Kamu tidak akan bisa menjawab karena memang Al-Qur'anmu tidak mengajarkan tentang sunat. Sunat itu diada-adakan oleh kalian. Kalian hanya menebak-nebak, mengikuti orang-orang Yahudi bersunat, kalian bersunat. Padahal
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kalian untuk bersunat. Maka saya katakan kalian ini bidat. Tidak mengikuti ajaran Tuhan, tetapi menebak-nebak ajaran orang lain. Jadi kalau kalian ingin mengikuti Torah, maka ikutilah yang tertulis di dalam Torah. Di dalam Torah itu, anak laki-laki itu bersunat berumur 8 hari. Kalian sudah uban baru bersunat. Lalu yang kedua, kok tiba-tiba ada wanita juga ikut-ikutan bersunat? Ini ajaran dari mana ini nih sebenarnya? Saya bingung dengan ajaran kalian ini nih sebenarnya. Coba kamu jelaskan dulu, coba. Iya betul. Sunat itu bukan ajaran Yesus. Sunat itu ajaran Abraham. Ya kan? Sesiapa yang mengikuti ajaran Abraham, mestilah sunat. Karena kalau kamu masuk di bait suci, kamu itu najis. Ya. Lah, kau sendiri tidak pernah baca Alkitab. Cuma malah saya mau cari dalilnya tuh. Kamu tuh najis kalau masuk di bait suci. Kalau tidak bersunat. Ya, bangsa lain tidak bersunat masuk di bait suci itu najis. Ya, kalau saya nak cari di Google, mau perlu data lagi. Data saya dah slow nih. Ya, saya dalam bilik saya ini kurang lain. Kalau nak masuk di Google, ya, kamu itu najis. Kau mengatakan Yesus sunat itu bukan ajaran Yesus. Iya betul. Tetapi Yesus mengikuti ajaran para nabi terdahulu. Apakah Yesus pernah berkata bahwasanya dia diutus oleh Bapa untuk menghapuskan hukum Taurat, untuk menghapuskan hukum kekal? Kan tidak pernah Yesus berkata seperti itu. Ya? Kan ada dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, melainkan dia menggenapi mengatakan, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Yesus pernah berkata dia meniadakan hukum Taurat? Tidak. Sementara kamu apa? Kamu sendiri tidak mengikuti hukum Taurat, tidaklah sunat, bahkan kamu makan babi. Ajaran mana yang kau ikuti ini? Ajaran siapa? Kalau kau mengatakan ajaran Yesus, sejak bila ajaran Yesus seperti itu? Jangan kau keluar-keluar. Ini jerain, ya, raja di atas raja. Ya, sukar dijinakkan. Ya, ini harimau Malaya, pendekar Melayu. Paham, Soal bait Allah. Bait Allah itu miliknya Yahudi, bukan orang Kristen. Kamu tidak paham kamu ini. Maka kamu itu harus bacalah Alkitab itu dengan benar. Bait Allah itu miliknya orang Yahudi. Bait Allah itu dibangun oleh Salomo, bukan orang Kristen yang membangun. Kamu semakin aneh deh. Memahami Alkitab sepotong-potong, lalu mencoba untuk berdialog dengan meme bos. Sudah tahu meme bos ini kejam kalau berdialog. Sudah saya katakan tadi, perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham itu, bunyi kalimatnya itu, sunat itu diperuntukkan hanya keturunan daripada Abraham, yaitu setiap laki-laki. Boleh bersunat di luar daripada keturunan Abraham, yaitu babu yang dibeli daripada bangsa lain untuk dijadikan babu di rumahnya keturunan daripada Abraham. Itu boleh disunat. Keturunan Abraham itu semuanya bersunat, mulai dari Salomo, mulai dari Musa, semua, Yesaya, Yeskiel, Daud, semua, sampai dengan di Yesus dan murid-muridnya, karena mereka itu adalah keturunan Abraham secara biologis. Mereka mengikuti perjanjian kekal. Kami sebagai orang Kristen sudah saya katakan tadi, kami tidak bersunat karena pertama, kami bukan keturunan secara biologis daripada keturunan Abraham. Yang kedua, kami bukanlah babu yang dibeli dari bangsa lain untuk dijadikan babu di rumah orang-orang Yahudi. Kalau kalian bersunat, ya artinya kamu tahu sendiri bunyi ayat itu. Artinya kalian babu dong. Makanya jangan coba-coba untuk menentang meme bos. Sunatmu itu bersumber dari mana kamu itu? Coba. Kok bisa pula diajarkan sunat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan tentang sunat? Kok tiba-tiba kalian bersunat? Nah, ini membingungkan. Udah itu sunat ini
Rambut uban baru bersunat. Perempuan juga disunat. Ini bingung saya ini. Coba kamu jelaskan. Dari tadi pertanyaan saya tidak bisa kamu jawab loh. Saya hitung sudah mau 8 kali tidak bisa kamu jawab ini. Kamu tidak memahami Al-Qur'anmu kamu ini. Ayo Pak Yasin, jangan lupa jawab pertanyaan saya. Jangan hanya bertanya. Kalau Anda tidak bisa menjawab, artinya Anda ini tidak memahami Al-Qur'anmu. Artinya Anda ini iman buta dong. Nah, di sini terbukti bahwa Meme Remi kala diskusi, Jerain menang ya 1-0. Kau terus terang bahwa bait suci itu bukan milik orang Kristiani, itu milik orang Yahudi. Bermakna kamu tidak mengikuti ajaran orang Yahudi, ajaran para nabi. Hah? Ajaran mana yang kau ikuti nih, Meme Remi? Terbuktilah bahwa kamu ini mengikuti ajaran Yunani kan sebab kamu tidak mau mengakui bahwa bait suci itu adalah milik orang Kristiani. Kamu tidak mau mengakui kan? Ya kan? Kamu mengatakan bait suci itu milik orang Yahudi. Nah, terbuktilah kamu bukan mengikuti ajaran orang Yahudi ya. Hah? Ajaran Yesus. Yesus kan orang Yahudi, Memerelmi. Ya? Jadi terbukti bahwa orang Kristiani ini tidak punya bait suci. Ya, orang Kristiani tidak punya bait suci. Pantaslah orang Kristiani pergi beribadah di gereja tanpa perintah Yesus. Ya, terbuktilah bahwa umat Kristiani ini adalah umat yang sesat. Tidak mengikuti ajaran para nabi, melainkan mengikuti ajaran Yunani penyembah berhala. Ya, ajaran pagan. Kapan orang Kristen itu pernah menginjakkan kakinya di dalam bait Allah atau bait suci? Bait yang dibangun oleh Salomo. Kapan coba saya tanya sama kamu? Makanya kamu ini kebingungan. Kenapa ayat itu berbunyi bahwa orang memasuki bait Allah itu haruslah bersunat? Ya, karena pada zaman itu umat pilihan Allah itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, yaitu keturunan daripada Abraham. Sedangkan keturunan Abraham itu wajib bersunat. Jadi sudah jelas masuk ke bait Allah itu haruslah wajib orang yang bersunat. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah, mereka tidak bersunat. Lalu bagaimana mungkin mereka masuk ke bait Allah? Untuk apa mereka masuk ke bait Allah? Mereka tidak mengenal Allah kok. Orang Kristen itu setelah bait Allah itu sudah dihancurkan oleh Romawi, baru ada Kristen. Orang Kristen tidak pernah menginjakkan kakinya di bait Allah. Makanya saya katakan kamu ini tidak memahami Alkitab, kebingungan kamu ini. Kebingungan untuk berdialog dengan meme bos kamu. Hancur. Nah, sekarang kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kamu itu mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi. Saya bertanya tentang sunat. Kamu tidak bisa menjawab dari tadi. Kamu hanya mutar-mutar di Alkitab. Dari sini saya tahu bahwa kamu tidak memahami Al-Qur'anmu. Artinya kamu ini iman buta kepada Al-Qur'anmu. Kamu kosong kamu tidak memahami apa-apa tentang Al-Qur'anmu sendiri. Bisa bertanya tetapi ditanya kamu tidak bisa menjawab. Kamu jawab pertanyaan saya. Katanya kamu mengikuti ajaran para nabi. Siapa yang memerintahkan kalian itu untuk bersunat? Ini simpel, cepat jawab. Oh, setelah Romawi hancurkan bait suci itu baru ada Kristiani. Jadi bermakna Kristiani ini ajaran Romawi. Ya kan? Nah, disinilah aku checkmate engkau ya. 2-0, kau udah kalah diskusi. Bermakna Kristiani ini ajaran Romawi, bukan ajaran Yesus. Ya, selesailah diskusi kita. Kau udah kebingungan ya. Ya, hei, ini Jerain, ya, harimau Melaya, sukar dijinakkan. Ya, ini pendekar Melayu, paham ya? 2-0. Kalau kau ingin lanjutkan lagi silahkan. Ya, kalau kau mau aku checkmate lagi. Ya, dah 2-0 ini Memerelmi. Terbukti bahwa Kristiani itu ajaran Romawi. Ya kan? Coba kau simak di atas, coba kau dengar VN kau balik. Ya, kau mengatakan bahwa setelah datang Romawi, ya,
barulah datang Kristiani di tanah Israel. Jadi bermakna Kristiani ini ajaran Romawi, bukanlah ajaran Yesus. Ya,